Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Definisi lain menyebutkan, lingkungan hidup adalah di mana manusia, hewan, dan tumbuhan menjadi bagian dari komponen penyusun lingkungan hidup kita satu sama lain dan saling mempengaruhi. Suatu lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan dalam hal struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia, sehingga tidak sama lagi dengan bentuk dan keadaan yang aslinya. Pertumbuhan populasi menyebabkan pencemaran air permukaan, terutama pada air sungai, karena terbatasnya manajemen sanitasi dan limbah domestik. Kekurangan pengelolaan limbah domestik dan perilaku manusia yang berlaku secara tidak langsung membuang limbah organik dan anorganik serta limbah padat dan cair ke badan air telah meningkatkan tingkat polusi air dan menurunkan kualitas air. Terdapat 3 syarat kualitas air, dari fisik, kimia, dan biologinya. Syarat fisik air meliputi tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Untuk syarat kimianya, pH atau derajat keasaman kurang dari 6,5 asam, 6,5 sampai 8,5 normal, lebih dari 8,5 basa. Untuk syarat bakteriologisnya, menurut Permenkes nomor 32 tahun 2017, apabila dari pemeriksaan 100 ml air terdapat 0 bakteri E. coli dan 50 total coliform, maka air tersebut sudah memenuhi syarat kesehatan. Dampak dari pencemaran air sungai sangat besar bagi kehidupan manusia. Bahkan, keseimbangan ekosistem sungai juga akan terganggu, dan banyak dampak lainnya seperti terjadinya banjir air sungai, timbulnya berbagai penyakit dari mikroba patogen, sungai menjadi kumuh dan tidak sedap dipandang, berkurangnya ketersediaan air bersih, air sungai kekurangan oksigen dan membahayakan kehidupan ikan-ikan di dalamnya, reaksi kimia di dalam air sungai menjadi lebih cepat, dan produktivitas tanaman menjadi terganggu dan masih banyak lagi. Berbicara mengenai lingkungan, saat ini tidak bisa dilepaskan dari permasalahan sampah yang ada di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sampah merupakan suatu benda yang tidak digunakan lagi atau benda yang dibuang oleh manusia sebagai penggunanya setelah berakhirnya suatu proses. Buanglah sampah pada tempatnya. Pasti kata-kata seperti ini sering kita jumpai dan kita dengar. Kata-kata tersebut yang memotivasi kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tapi kenyataannya, sekarang yang ada di lingkungan kita banyak sampah yang berserakan di mana-mana. Komposisi sampah yang ditemukan meliputi popok, sampah plastik, dan sampah organik lainnya. Seringkali bencana alam seperti banjir disebabkan karena pembuangan sampah di selokan, di sungai-sungai, di danau, bahkan di laut sekalipun banyak sampah yang berserakan. Pasti tidak terlintas di pikiran kita akibat membuang sampah sembarangan. Pasti kalau masyarakat berpikir akibat pembuangan sampah yang dapat menyebabkan kerusakan alam, mereka tidak akan membuang sampah sembarangan. Kenyataan yang lebih buruk harus diterima karena sampah-sampah ini bukan hanya permasalahan di darat, tetapi mencakup wilayah yang lebih luas seperti aliran sungai, pesisir pantai, dan lautan. Hampir di semua kota di Indonesia mengalami kendala dalam mengolah sampah. Hal ini terjadi karena pengolahan TPA atau tempat pembuangan akhir di sebuah kota lahannya masih kurang, sehingga masyarakat banyak membuang sampah di sungai. Bukan saja di sungai akibat kurangnya TPA mengakibatkan masyarakat membuang sampah ke selokan, kali, dan di lautan. Di Indonesia, kerusakan lingkungan tentu karena berbagai sebab dan muncul dalam berbagai bentuk. Kerusakan lingkungan terjadi juga karena ledakan pertumbuhan penduduk. Pencemaran lingkungan kadang-kadang tampak jelas di masyarakat seperti adanya timbunan sampah di pasar-pasar, pendangkal sungai yang penuh kotoran, dan lain sebagainya. Banyak orang yang tidak mengetahui cara membuang sampah dengan baik. Ada pula yang mengetahui tetapi tidak peduli dengan cara membuang sampah dengan tepat. Sehingga banyak menimbulkan dampak pencemaran lingkungan. Membuang sampah tidak boleh sembarangan. Dengan keadaan seperti ini, segalanya bisa dimulai dari membiasakan diri sendiri untuk melakukan hal-hal sepele tetapi ternyata berdampak sangat besar bagi lingkungan sekitar.
sangat perlu untuk membudayakan mengurangi produksi sampah, terutama plastik yang sulit untuk terdegradasi. Misalnya dengan mengurangi penggunaan sedotan plastik, membawa tote bag sebagai pengganti kantong plastik, atau sekedar membawa botol minum sendiri. Ingat, kontribusi kita semua sangat berarti bagi bumi.